Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai integral tentu. Kita mulai dengan definisi. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a, b, jika limit dari sigma fxi bar delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n, dan panjang partisi p menuju 0, kita katakan f adalah terintegrasikan pada selang tertutup a, b. Lebih lanjut, integral fx dx dari a sampai b disebut integral tentu f dari a ke b, atau integral Riemann. Kemudian diberikan oleh integral fx dx dari a sampai b sama dengan limit dari sigma fxi bar delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n dengan panjang partisi p menuju 0. Secara umum, integral a sampai b fx dx menyatakan luas daerah yang terkurung di antara kurva y sama dengan fx, sumbu x, dalam interval tertutup a, b. Atau integral fx dx dari a sampai b sama dengan a atas dikurangi a bawah, dengan a adalah area atau luas daerah. Untuk memahami sedikit gambarannya, ini bisa kita buat sebuah sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini adalah kurva fx-nya. Kemudian ini adalah garis X sama dengan A sebagai batas bawahnya. Dan ini adalah X sama dengan B sebagai batas atasnya. Kemudian dibatasi oleh di dalam daerah terkurung ini ada sebuah daerah yang kita arsir seperti ini. Ini adalah daerah integral fx dx dari A sampai B. Baik, kita lanjut. Bagaimana memahaminya? Kita akan berikan sebuah contoh. Contoh, hitung integral x tambah 3 dx dari negatif 2 sampai 3. Pertama-tama, kita partisikan interval tertutup negatif 2,3 menjadi n interval bagian yang sama. Masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5. Nah, dari mana 5 ini? 5 ini tidak lain diperoleh dari jarak antara jarak interval tertutup ini ya. Jadi dari negatif 2 sampai 3 itu diperoleh 5 dari 3 dikurangi negatif 2 untuk menghitung jarak ya, sehingga menghasilkan 5. Baik, kita lanjut. Dalam tiap interval xi min 1 sampai xi, gunakan xi bar sama dengan xi. Nah, ini harus kita pegang nanti karena kita akan menggunakan xi ini, perwakilannya oleh xi bar ini diwakili oleh xi ya, sebagai titik sampel. Maka x0 itu sama dengan negatif 2, yakni batas bawah atau batas kiri. Kemudian x1 adalah negatif 2 tambah delta x, partisi yang pertama. Karena delta x-nya adalah 5 per n, sehingga x1 ini menjadi negatif 2 tambah 5 per n. Dan x2 adalah negatif 2 ditambah 2 kali delta x, atau sama dengan negatif 2 ditambah 2 kali 5 per n. Dan seterusnya, sampai kita memperoleh xi sama dengan negatif 2 ditambah i kali delta x, sama dengan negatif 2 tambah i kali 5 per n. Proses berlanjut sampai paling terakhir kita akan menemukan xn sama dengan negatif 2 ditambah n kali delta x, atau negatif 2 ditambah n kali 5 per n, atau negatif 2 tambah 5 sama dengan 3, dan itu sama sesuai dengan batas atas integral atau batas kanan pada luas yang akan kita hitung. Jadi, karena xi-nya adalah negatif 2 tambah 1 kali 5 per n, yang ini ya, maka kita peroleh fxi ini dengan formulasinya sesuai dengan yang ada di soal, yakni x tambah 3 fx-nya, jadi ini selaku fx-nya ya, maka diperoleh fxi itu adalah xi tambah 3. Ini kita tinggal mengganti x-nya dengan xi. Dan karena xi-nya sudah kita peroleh di atas ini, kita bisa taruh di bawah sini. Jadi negatif 2 tambah i kali 5 per n itu dari atas sana ya, ditambah 3. Seperti ini. Ya, kalau di kurungan begini. Kemudian operasinya kita lakukan sehingga negatif 2 tambah 3 itu menjadi satu nilainya. 1 ditambah i kali 5 per n. Nah, ini adalah bentuk fxi. Kita harus ingat bentuk ini ya. 1 ditambah i kali 5 per n itu fxi. Kemudian sehingga kita peroleh sigma fxi bar kali delta xi dengan i sama dengan 1 sampai n itu sama dengan sigma dari fxi delta x. Kenapa xi bar-nya berubah menjadi xi? Karena tadi sudah kita sepakati di awal bahwa sampelnya adalah xi ya. Dengan i sama dengan 1 sampai n. Kemudian kita masukkan tadi fxi-nya sudah kita peroleh dari slide sebelumnya, yakni ini saya recall lagi ya, barangkali lupa. Itu ada fxi-nya adalah 1 tambah i kali 5 per n. Ya, sehingga fx ini kita ganti dengan 1 tambah i kali 5 per n dari sini. Dikalikan delta x-nya itu tadi juga sudah dibahas adalah 5 per n. Baik, karena 5 per n tidak mengandung variabel i, maka 5 per n kita anggap sebagai koefisien dan bisa kedepankan. Kemudian, sama dengan 5 per n kali sigma i tambah 1 tambah i kali 5 per n, i sama dengan 1 sampai n, sama dengan, nah ini menggunakan sifat kelinieran notasi sigma, diperoleh 5 per n dikali sigma 1 dengan i sama dengan 1 sampai n, ditambah sigma i kali 5 per n dengan i sama dengan 1 sampai n. Sudah dibahas nilai ini pada pertemuan sebelumnya, itu sama dengan batas atasnya dikalikan dengan konstanta di depannya ya ini.
bilangan tetap di depannya, sehingga ini sama dengan N kali 1 nantinya ya. N kali 1 adalah N, nanti dapat di sini, ini jadi N. Kemudian ini 5/N-nya bisa kita linearkan, kalikan ke dalam. Baik, jadi 5/N kali sigma 1, I sama dengan 1 sampai N, tambah 5/N kali sigma, I kali 5/N dengan I sama dengan 1 sampai N. Diperoleh sama dengan 5/N kali N, itu tadi sudah saya ceritakan. Tambah, nah ini kenapa ada 5/N kuadrat? Dikarenakan di sini bentuknya adalah perkalian, dan 5/N ini tidak mengandung variabel I, sehingga dia bisa kita jadikan sebagai koefisien dan pindah ke depan. Sehingga jadi 5/N kuadrat kali sigma, yang ini saja sisanya, yang seperti ini. Kemudian kita hitung, dapatlah seperti ini hasil perhitungannya, sama dengan 5 tambah 5 itu dari sini ya, karena ini N-nya habis dibagi, sehingga dapat yang tersisa hanya 5 ditambah, yang ini kita kuadratkan, hasilnya menjadi 25/N kuadrat. Kemudian ini bentuk N kali N plus 1/2 dari mana? Ini adalah bentuk khusus untuk notasi sigma. Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita hitung bersama, ini menjadi, karena ini N, ini kita 25 dengan 2 kita kumpulkan menjadi 1 seperti ini, kemudian N kuadrat tadi dikumpulkan dengan N seperti ini, nah kemudian ini kita bisa bagi, hasilnya di sini N kali N plus 1 kan bisa menjadi N kuadrat tambah N ya, dibagi dengan N kuadrat, itu N kuadrat dibagi N kuadrat jadi 1, ditambah N dibagi N kuadrat, itu hasilnya 1/N. Seperti ini. Nah, ini bentuk finalnya. Bentuk final dari sigma fxi bar dikali delta xi ya. Dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, karena P adalah suatu partisi beraturan dengan panjang partisi menuju 0 setara dengan N atau banyaknya partisi menuju tak hingga, kita simpulkan bahwa integral X tambah 3dx dari negatif 2 sampai 3 itu sama dengan limit sigma fxi bar dikali delta xi dengan I sama dengan 1 sampai N dengan panjang partisi P menuju 0 itu sama saja dengan limit dari 5 tambah 25/2 kali 1 tambah 1/N dengan N menuju tak hingga. Nah, bentuk ini sudah kita peroleh tadi ya, dari menghitung bentuk yang ini. Dan karena panjang partisi menuju 0, sehingga banyak partisi itu akan menuju tak hingga. Setelah itu kita menggunakan aturan limit, sehingga diperoleh sama dengan 5 ditambah 25/2 kali 1 tambah 0, sehingga hasilnya adalah 5 tambah 25/2 sama dengan 35/2. Jadi, integral X tambah 3dx dari negatif 2 sampai 3 itu sama dengan 35/2. Baik, itu contoh pertama untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan X tambah 3 dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 3 atau batas kiri negatif 2, batas atas 3, dan sumbu X. Kemudian kita akan cross check, betulkah bahwa hasil dari luas daerah ini adalah 35/2. Kemudian karena ini adalah fungsi linier, maka dia kalau kita gambarkan itu, ya bentuknya, mohon maaf ini saya masih miring-miring, mohon maaf. Ini seharusnya begini. Ya, ini kita gambarkan, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, dan ini adalah garis fungsi fx sama dengan X tambah 3, garis X sama dengan fx ya, ini garis fx. Kemudian X sama dengan negatif 2 itu sebelah sini, kalau kita kira-kira ya, X sama dengan 3 itu sebelah sini, kita kira-kira, nah kalau kebetulan bentuknya itu adalah trapesium siku-siku, ini kalau kita masukkan nilainya, hasilnya di sini, ini 1, kemudian ini 1, mohon maaf, ini 6. Ya, panjang sisi sejajarnya, dan ini adalah 5, sehingga luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, atau setengah kali 1 tambah 6 kali 5, sama dengan setengah kali 7 kali 5, atau sama dengan 35/2, dan ini nilainya sama dengan yang kita hitung menggunakan integral tentu atau integral Riemann. Baik, ini kita lanjut dengan definisi lanjutan integral tentu, itu ada di poin 1 dan 2, dan teorema sifat penambahan interval di poin 3. Untuk definisi lanjutan, yang pertama, integral fx dx dari A sampai A sama dengan 0. Jadi ketika batas atas sama dengan batas bawah, maka luasnya adalah 0. Kemudian integral A sampai B fx dx sama dengan negatif dari integral fx dx, tapi batasnya dibalik dari B sampai A, dengan A-nya lebih besar daripada B. Dan untuk teorema sifat penambahan interval, jika f terintegrasikan pada interval yang memuat titik A, B, dan C, maka integral fx dx dari A sampai C sama dengan integral fx dx dari A sampai B ditambah integral fx dx dari B sampai C. Jadi di sini kita pecah integralnya ya, tadinya hanya 1, kita buat jadi 2 buah dengan, nah inilah, sama nilainya untuk A, B, dan C tidak peduli urutan. Jadi di sini tidak terpengaruh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang penting di sini batas atas integral pertama sama dengan batas bawah integral yang kedua. Baik, ini contohnya. Yang pertama, integral X pangkat 3 tambah 1 dx dari negatif 2 sampai negatif 2 itu sama dengan 0, karena batas atas sama dengan batas bawah. Kemudian integral 5 dikurangi 2x dx dari 1 sampai 3, ini sama saja dengan integral 5 dikurangi 2x dx dari 3 sampai 1. Jadi kita tukar posisinya. Contoh yang ketiga, integral X kuadrat dx dari 0 sampai 2, itu bisa kita pecah menggunakan teorema tadi menjadi integral X kuadrat dx dari 0 sampai 3 tambah integral X kuadrat dx dari 3 sampai 2. Dan ini contoh terakhir, jika diketahui bahwa integral fx dx dari 0 sampai 1 sama dengan 4, dan integral fx dx dari 0 sampai 2 sama dengan 2, maka hitunglah pertama integral 1 sampai 0 fx dx, yang kedua integral 1 sampai 2 fx dx. Ini jawabannya. Untuk yang pertama, integral fx dx dari 1 sampai 0 itu sama dengan negatif integral fx dx dari 0 sampai 1. Ini tinggal dibalikan saja. Kenapa? Karena yang diketahuinya adalah integral fx dx dari 0 sampai 1. Sehingga ini tinggal kita balik batasnya dan menghasilkan negatif di depannya, dan hasilnya adalah negatif 4, karena nilai ini adalah 4. Kemudian yang kedua, integral fx dx dari 1 sampai 2 ini, ya, itu sama dengan, kita bisa pecah di sini, karena 1 sampai 2 kan tidak ada yang diketahui di sini ya.
Jadi ketahui di sini banyaknya ada angka nolnya, sehingga ini kita bisa pecah menggunakan integral fx dx 1 sampai 0 tambah integral fx dx 0 sampai 2. Nah, ini kita bilangannya menggunakan bilangan 0 sebagai si B yang tadi di teorema. Dan dia tidak masalah walaupun dia lebih kecil dari 1 ataupun lebih kecil dari 2, karena dia tidak memperhatikan urutan. Baik, ini sama dengan integral 1 sampai 0 fx dx itu sudah kita peroleh tadi di atas ya, yang ini, dan hasilnya adalah negatif 4, kita masukkan ke sini, kemudian integral fx dx 0 sampai 2 itu adalah 2 dari sini, kita masukkan juga ke sini, dan hasilnya adalah negatif 4 tambah 2 yang menghasilkan negatif 2. Ya, terima kasih.